kita ulangi karena ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haromen yang selalu diadakan setiap hari Selasa jam 9 pagi di kantor PT Anamira Travelindo. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustazah Haji Irfana Nurlali. Selamat datang Ustazah. Terima kasih. Selamat pagi. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di bulan yang baru yang penuh berkah. Semoga kita selalu dapat menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa kita jawab di sesi akhir acara. Langsung saja tulis di kolom komentar di media sosial PT Anamira Travelindo, bisa melalui Instagram, YouTube maupun Facebook. Ustazah, kita mengulas kembali tafsir surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mosin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, segenap tim dari PT Anamira Travelindo dan Mbak Osin yang selalu mendampingi saya. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kita semua, sehingga pada pagi hari ini saya Haji Irfana Nurlali masih bisa menyapa dan memberikan pengantar ilmu tafsir dalam rangka pengajian virtual Mutiara Haromain PT Anamira Travelindo. Shalawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Beribu rahmat dan kenikmatan pada hari ini dan penuh rahmat dan syukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan sehingga masih dalam kenikmatan sehat juga kita bisa melalui atau masuk pada bulan hari pertama bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini pengantar ilmu tafsir akan kami sampaikan pada ayat surat Al-Baqarah ayat 84. Namun tidak lupa kami akan mengulas kembali surat Al-Baqarah ayat 83. Sebelumnya marilah kita mengenang bahwa sebenarnya pada bulan Ramadan tahun ini adalah tahun kedua kita dalam ujian besar, yakni pandemi COVID-19. Pada tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelum pandemi, kita begitu semangat menjalankan ibadah, baik ibadah amaliyah maupun ibadah-ibadah yang mandiri, ya, sehingga tanpa suatu halangan apapun, Pak Usim, ya, kita setiap pagi bisa melaksanakan sahur bersama keluarga. Adapun beberapa tetangga dan anak-anak soleh, anak-anak kecil yang soleh ini biasanya membangunkan sahur bersama dengan sedikit alat bantu untuk membangunkan. Luar biasa, anak-anak ini begitu semangat. Namun 2 tahun kali ini kita terbatas semuanya, ya. Tapi tetap kita syukuri
dan tidak menghalangi ibadah mandiri kita. Jika setelah sahur kita masih sering mengadakan, tahun sebelumnya sering mengadakan pengajian ya di majelis-majelis taklim, baik di musola maupun di masjid-masjid. Sekarang pun ada keterbatasan, jadi tetap menggunakan protokol kesehatan dan mungkin tidak setiap masjid berani melakukan majelis taklim atau pengajian itu ya. Selanjutnya, setelah itu kita biasanya mengadakan buka puasa bersama di bulan-bulan sebelum pandemi. Ya, 2 tahun ini kita juga terbatas. Banyak restoran-restoran atau rumah makan yang memberikan peringatan bahwa pembatasan masuk rumah makan ya, sehingga kita pun tidak bisa berkumpul seenaknya dengan para handai tolan, sahabat, para teman-teman sejawat untuk melaksanakan buka puasa bersama. Bahkan tarawih pun kita juga masih dibatasi atau rumah makan yang tadinya 100% itu bisa 300 orang, sekarang hanya bisa 40-50% saja. Atau apapun yang terjadi pada 2 tahun Ramadan pandemi kali ini harus kita syukuri bersama, karena menjadikan ibadah amaliyah seharusnya lebih ibadah pribadi kita lebih tekun ya, karena di dalam sebuah ujian itu sebenarnya ada hikmah ya, pasti ada hikmahnya ya, dan kemanfaatannya bagi diri sendiri mungkin lebih bernilai, karena tidak banyak menggunjing orang. Kalau berkumpul dengan orang banyak itu kan kita gibah dan menggunjing orang. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 84, nanti akan dijelaskan dalam pengantar tafsir bahwa sebenarnya menghibah atau menggunjing orang itu sama dengan memakan daging teman sendiri atau saudara sendiri. Selanjutnya marilah kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 84. Kita dengarkan bersama. Masih merujuk pada pengantar tafsir dari tafsir kitab Jalalain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Shadaqallahul azim. Hari ini kita akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 84. Namun ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah sebelumnya, yakni 82 dan 83. Pada dasarnya di dalam kitab Al-Quran, di dalam Al-Quran setiap kali ada perintah-perintah Allah pasti akan diikuti dengan larangan-larangan Allah. Seperti pada ayat 82 dan 83, Allah menjelaskan beberapa perintah, yakni 8 perintah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia. Adapun perintah-perintah itu adalah perintah-perintah yang pada dasarnya sudah dijelaskan pada rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima. Yang pertama yakni perintah Allah pada ayat 82, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah
hum fiha khalidun. Sebaiknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Jadi perintahnya adalah beriman dan beramal soleh. Diberikan kemuliaan oleh Allah, mereka itu adalah penduduk surga dan kekal mereka di dalamnya. Ini adalah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu berarti meyakini adanya Allah, atau bisa kita jelaskan kemarin pada minggu sebelumnya, yakni ada rukun iman. Ya, ini yang dimaksud dengan orang beriman, ya. Orang yang mempercayai bahwa sesuatu yang gaib, dalam hal gaib itu adalah surga neraka, hari kiamat itu adalah sesuatu yang belum pernah kita lalui, tapi mereka mengimani dan beramal soleh. Beramal soleh akan dijelaskan pada ayat 83. Mereka itu adalah penduduk dari surga. Dan Allah menjelaskan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kekal di dalam surga. Dan pada ayat 83 diperjelas oleh Allah dengan 8 perintah Allah, yakni perintah-perintah itu yang harus kita lakukan dan akan menjadikan keselamatan bagi kita selama kehidupan kita di dunia. Yang pertama yakni wadil kurba. Yang pertama yakni menyembah selain Allah atau bertauhid kepada Allah. La ta'buduna illallah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Yakni menyembah selain Allah atau dalam kata lain bertauhid kepada Allah. Yang kedua yakni berbuat baik kepada orang tua. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua dalam kondisi apapun, bahkan dikisahkan dalam 3 hal atau diceritakan dalam 3 golongan dalam berbuat baik kepada Allah. Yang pertama berbuat baik dalam kondisi ihsan, ya. Yang kedua berbuat baik dalam kondisi husna. Dan yang ketiga berbuat baik dalam kondisi sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi dalam kondisi baik-baik saja maupun dalam kondisi yang orang tua dalam keadaan murtad kepada Allah dan mengajak kemurtadannya kepada kita, namun kita tidak mengikuti dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Bahkan diceritakan dalam beberapa kisah, kita sebaiknya apapun yang terjadi pada orang tua itu tetap berbuat sebaik mungkin, ya, mengikuti apa yang disarankan dan mendampingi beliau sampai akhir hayatnya. Sejalan apa yang disarankan itu baik, tidak melanggar syariat Allah. Seperti itu. Yang ketiga wadil kurba, yakni berbuat baik atau menafkahkan, mensedekahkan sebagian harta kita. Yang pertama diutamakan kepada kerabat terdekat atau tetangga samping kanan kiri kita. Sebelum kita memberikan sedekah kita atau memberikan zakat kita kepada orang lain, ya, di luar kerabat atau tetangga kanan kiri, ya. Yang keempat wal yatama, mengasihi, menyayangi dan menyantuni anak yatim piatu atau yatim, ya. Yang dimaksud yatim adalah anak-anak yang di bawah usia 20 tahun. Mereka masih membutuhkan seorang orang tua atau orang tua asuh yang dapat mengarahkan tingkah laku mereka menuju kebaikan, baik tingkah laku yang berbau moral, ya, maupun sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka, baju, pendidikan, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud mengasihi dan menyantuni anak yatim.
tidak hanya memberikan uang dan membiarkan mereka berbuat seenaknya sendiri, tetapi memberikan pengarahan seperti itu. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Kenapa disebutkan pada ayat 83 hanya orang-orang miskin saja, padahal di atas orang miskin itu ada orang fakir. Itu menyebut atau memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang miskin saja harus kita santuni, apalagi orang-orang fakir. Itu menyiratkan bahwa tafsir ini memberikan makna bahwa tidak hanya orang miskin saja, bahkan orang kafir perlu juga diberikan santunan, atau orang yang lebih parah dari orang miskin wajib kita berikan santunan. Selanjutnya, wa qulu linnasi husna. Ini yang akan menarik atau sambungan dari kalimat ini menarik pada ayat 84. Wa qulu linnasi husna. Sebelum kita perbaiki hubungan kita dengan Allah memerintahkan kita memperbaiki dulu hubungan kita dengan sesama. Dengan salah satunya yakni berbuat baik kepada sesama, atau berkata-kata yang terbaik dengan sesama manusia istilahnya ya. Jadi sebelum kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama, terutama rekan kerja, teman-teman yang ada di samping kita, tetangga. Jadi itu semuanya sama dengan berbuat baik dengan sesama. Selanjutnya baru di ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan atau membayar zakat. Menunaikan dan membayar zakat. Sudah kita jelaskan kemarin apa itu arti zakat, dan ada beberapa macam zakat yang harus kita keluarkan ya. Wa aqimus shalah itu adalah hubungan kita dengan Allah atau Tuhan kita ya. Setelah wa qulu linnasi husna, baru wa aqimus shalah. Dan kembali lagi wa atuz zakah. Berarti kepada sesama lagi. Jadi penekanannya lebih banyak kepada sesama. Wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Itu tadi adalah ayat 83. Selanjutnya pada ayat 86 Allah setelah memberikan perintah, Allah memberikan larangannya pada ayat 84. Hari ini kita ambil tema karena masih menjelaskan kaum dari Bani Israel, yakni Bani Israel ditimpa kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena Bani Israel ini sering mengingkari, bahkan hampir semua kisah mengingkari perjanjiannya dengan Allah. Dan di ayat ini, ayat 84, ini adalah sikap Bani Israel yang sudah ke-14, atau istilahnya wa'id akhadna di surat Al-Baqarah yang ke-14. Pengingkaran dari Bani Israel yang ke-14 terhadap semua perintah dan larangan yang telah diberikan oleh Allah. Dan pada ayat 84 ini sebenarnya sudah ada perjanjian antara Allah dengan Bani Israel pada nenek moyangnya pada masa terdahulu, namun diwariskan kepada masa Nabi Muhammad atau kaumnya Nabi Muhammad. Kita jelaskan dulu dalam ayat 84. Wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami menerima perjanjian darimu, yang dimaksudmu itu adalah Bani Israel. La tasfikuna dima'akum, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, yakni artinya mengalirkan darah atau membunuh. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan tidak akan mengeluarkan dirimu dari kampung halamanmu atau dari negerimu. Tsumma aqrartum,
Kemudian kamu berikrar kepada Tuhanmu. Wa antum tashhadun, sedangkan kamu pula menyaksikan atau bersaksi pada dirimu sendiri. Setelah berikrar kepada Tuhan, dia juga menyaksikan pada dirinya sendiri. Itu adalah kalimat pada surat Al-Baqarah ayat 84. Yang dimaksud adalah ada dua larangan yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel, dan pertepatan Bani Israel yang dimaksud ini adalah Bani Israel yang ayat ini diturunkan pada masa Rasulullah. Berarti Bani Israel yang dekat atau kaum dari Rasulullah pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa suku dari Bani Israel yang karena sudah banyak berkembang ya istilahnya dari masa Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad SAW, ini sudah banyak suku. Pada Nabi Musa saja dijelaskan ada 12 suku. Dan pada Nabi Muhammad ini sudah puluhan suku dari Bani Israel. Suku yang paling dekat dengan Nabi Muhammad ini adalah suku Quraidah dan suku Nadir, yang saat itu lebih dekat dengan Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad. Mereka berjanji dalam dalam Alkitab, yakni Alkitab Taurat pada masa sebelumnya, yakni pada masa Nabi Musa yang diberikan keistimewaan kitab Taurat ya. Di dalam kitab Taurat ada perjanjian atau perintah-perintah Allah berupa salah satunya dua hal tadi. Yang pertama, la tasfikuna dima'akum, yang kedua, la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Yang pertama yakni la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darahmu. Yang dimaksud menumpahkan darahmu itu di dalam kalimat ini mensiratkan bahwa maknanya kalau di dalam Muslim itu antara Muslim satu dengan Muslim lainnya seperti digambarkan seperti satu badan ya. Bahkan dalam beberapa surat Al-Quran menjelaskan bahwa kita semuanya dianggapnya dalam satu badan. Jika satu diusir atau satu dibunuh atau disakiti, berarti yang lain ikut merasakan. Sama seperti Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah satu keturunan, jadi perintah Allah yang pertama, jangan sampai menumpahkan darahmu, yang berarti darahmu itu darah saudaramu, darah orang lain yang masih dalam kaummu atau bani atau satu keturunan. Karena pada dasarnya Allah yang maha mengetahui ini sudah memperkirakan bahwa Bani Israel ini dan ini sudah diperkirakan oleh seluruh malaikat bahwa dengan keburukan tabiat yang dimiliki oleh Bani Israel, mereka akan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Maka turunlah perintah ini atau larangan ini, la tasfikuna dima'akum. Seperti kita lihat pada zaman sekarang ya, orang-orang Israel ini dengan keji membunuh bangsanya sendiri, yakni Palestina ya. Padahal ini sebenarnya dalam satu kaum ya, dalam satu kaum yakni kaum Yahudi atau bangsa, satu bangsa ya. Mereka dengan membabi buta dengan sesuatu yang keji sekali membunuh masyarakat Palestina. Nah, kita lihat di TV-TV ya atau dalam berita-berita, bahkan kalau sekarang kita lihat di medsos banyak terjadi dan kita lihat, kita saksikan bersama. Bahkan saya sudah pernah
melihat dengan mata kepala sendiri, Mbak Osim, ketika saya berziarah ke Al-Quds ya, atau ke masjid apa di Palestina, Masjidil Aqsa ya di Palestina. Kita keluar masuk masjid itu dikawal dengan tentara Israel yang menggunakan laskar panjang ya. Kita saja yang turis istilahnya diperlakukan seperti itu, apalagi yang memang benar-benar masyarakat Palestina ya. Bahkan mereka dipaksa mengakui bahwa mereka bukan Palestina, mereka adalah orang-orang Israel, orang-orang yang sudah menjadi golongan Israel ya. Jadi orang-orang Palestina tidak boleh mengatakan bahwa dia itu orang Palestina, dia bukan negara Palestina, dia negara Israel karena dalam penjajahan Israel ya. Saya waktu itu memang tidak melewati daerah yang memang daerahnya seperti Gaza itu ya, yang memang dijajah benar-benar. Itu pun kondisinya sangat mencekam, apalagi yang di daerah Gaza dan yang lainnya itu ya. Jadi mereka memang saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, bahkan digambarkan menumpahkan darah. Kalau di masa sekarang, di zaman sekarang itu pembunuhan itu tidak harus menumpahkan darah kan ya. Kalau kita lihat bahkan minum kopi saja bisa terbunuh ya karena racun ya, atau dengan suntikan. Nah, racun yang dimasukkan dengan suntikan itu tidak berdarah sama sekali, atau dengan pukulan yang tidak berdarah, atau dengan menyakiti hati ya, membunuh karakter, itu sama dengan tidak berdarah. Namun digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 84 ini bahwa darah itu sesuatu yang sangat menjijikkan. Jadi yang keji, yang tidak keji berarti ikut di dalamnya ini ya. Seperti tadi diberikan kepada sedekah, diberikan kepada orang-orang miskin. Padahal sebelum orang miskin itu ada orang yang lebih parah, yakni orang-orang yang fakir. Sama dengan ayat ini mensiratkan bahwa maknanya sebelum pertumpahan darah itu ada pembunuhan yang tidak menumpahkan darah, apalagi yang menumpahkan darah seperti itu ya. Maksudnya itu seperti itu, apalagi yang menumpahkan darah. Bahkan ini yang dimaksud adalah darahnya sendiri atau darah saudaranya, darah keluarganya, darah dari orang-orang di dalam negerinya. Maksud dari latasfikuna dima'akum. Selanjutnya ada kalimat wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan mengeluarkan wala tukhrijuna anfusakum, mengeluarkan diri kita sendiri dari kampung halaman kita sendiri atau dari negeri kita sendiri. Kembali lagi, kalau kita ini loh disuruh keluar sendiri atau diusir, bagaimana rasanya? Nah, ini maksudnya adalah mengusir saudara-saudara, seperti orang-orang Israel mengusir orang-orang Palestina. Bahkan wilayahnya sudah semakin besar dikuasai oleh orang-orang Israel. Orang-orang Palestina diminta keluar dari negerinya, padahal mereka adalah saudaranya atau bagian dari dirinya. Apa yang dimaksud dengan mu di sini adalah, atau diri kita yang dimaksud adalah kembali lagi kepada hadis atau ayat yang menjelaskan bahwa Bani Israel diumpamakan dengan orang-orang Muslim yang dalam satu tubuh ya, sehingga jika satu terluka pasti yang lain juga merasakan. Contoh ini ya, ketika kita disengat tawon ya, telunjuk kita disengat tawon, pasti yang berbicara mulut, yang merasakan juga seluruh tubuh. Istilahnya meriangnya itu seperti itu ya. Nah, digambarkan dalam kalimat-kalimat ini, la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kum ya, mu. Dalam surat atau dalam surat Al-Quran
dijelaskan ada kalimat yang menunjukkan orangnya untuk ba'dukum ba'du ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita menghibah atau membicarakan keburukan orang lain, yang orang lain itu saudara kita, berarti sama dengan kita memakan daging saudara kita. Bahkan saudara kita yang sudah meninggal itu sering kita bicarakan, sering kita gibahi, ya. Nah, bagaimana menjijikkannya? Jadi mayat yang sudah meninggal, dagingnya kita makan. Itu sama dengan ketika kita menghibah atau membicarakan orang lain, atau memberikan julukan kepada teman, saudara, atau orang lain. Itu sama dengan memberikan julukan kepada diri kita sendiri. Seperti kita memainkan sebuah permainan karambol, ya. Itu ketika kita selentik istilahnya, disentil itu, ya. Itu kan langsung kembali pada kita sendiri. Nah, seperti itu. Atau tenis itu juga kan ketika kita lempar, itu lemparan juga akan kembali kepada kita sendiri. Itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita pelajari. Begitu mendalamnya Al-Quran menjelaskan bahwa kenapa tidak disebutkan mereka, malah disebutkan kamu atau kita sendiri. Itu karena Allah ingin memberikan pembelajaran atau pengetahuan kepada kita bahwa sebenarnya memberikan sikap kepada orang lain, baik dan buruk, itu akan kembali kepada kita sendiri. Seperti itu. Dan pada kalimat-kalimat pada ayat 84 ini sangat menarik perhatian kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kisah-kisah yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Yang ini adalah kisah yang ke-14, ya. Ini harus kita pelajari benar-benar, yang sampai hari ini, yang sampai saat ini kita rasakan dan kita lihat dan kita saksikan bahwa orang-orang Israel masih membunuh, menumpahkan darahnya dan mengusir dirinya, saudara-saudaranya dari kampung halamannya atau dari negerinya. Ini adalah bentuk pengingkaran yang luar biasa. Bahkan seorang ulama menjelaskan bahwa ketika kita berikrar, berarti kita mengerti, memahami, dan siap melaksanakan. Tadi sudah dijelaskan dalam kitab Taurat bahwa ayat 84 ini menjelaskan bahwa ada ikrar dari Bani Israil yang disampaikan kepada Allah yang tertulis pada Alkitab Taurat. Ikrar itu tidak akan menumpahkan darahnya, tidak akan mengusir dirinya dari kampung halamannya. Namun terjadilah kalimat thumma atau kata thumma itu adalah kalimat yang menunjukkan kebalikan. Jadi apa yang sudah dikerjakan itu adalah kebalikan dari apa yang sudah diperintahkan atau apa yang sudah dilarangkan. Thumma aqrartum wa antum tashhadun, seperti itu contohnya. Atau ayat-ayat berikutnya ada thumma qasat qulubukum, ayat-ayat sebelumnya ada thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kalhijarah. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israil kerasnya hati digambarkan sekeras hijarah atau batu. Yang pertama berikrar, yang kedua mereka menyaksikan. Ya, pada ayat ini adalah mereka juga selain aqrartum wa antum tashhadun, mereka menyaksikan. Yang dimaksud menyaksikan ini adalah memberitahukan kepada orang lain apa yang sudah mereka lihat. Ya, itu adalah menyaksikan. Namun mereka berdusta. Mereka memberitahukan apa yang tidak mereka ketahui. Karena ini sudah tabiatnya orang Bani Israil. Jadi selain berikrar dalam ayat 84 surat Al-Baqarah ini ada thumma
aqrartum, yang kedua wa antum tashhadun, namun mereka malah mendustai. Istilahnya tidak hanya mendustai, lebih pada mendustai ya. Istilahnya kalau kemarin kita jelaskan itu sudah tidak bisa difahami apa yang dia maksud, apa yang dia ingkari. Mesti dikandani seperti itu, dibilangi seperti itu, dia melenceng seperti ini. Diberikan keringanan seperti ini, dia melenceng lagi seperti ini. Jadi dia mengerti, memahami, mengetahui, tapi tidak mau tahu. Jadi biarkan guys, apa yang terjadi, terjadilah. Padahal dia mengerti, memahami, bahkan dia berikrar, bahkan dia juga menyaksikan. Namun dia seolah-olah tidak mau tahu, seperti itu. Wa in akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, yang kedua wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Namun thumma aqrartum wa antum tashhadun. Mereka berikrar dan mereka tashhadun, mengetahui. Mereka berdusta. Apa yang dia ikrarkan kepada Allah dengan dua hal tadi, mereka dustai sendiri. Dan dusta itu terjadi sampai hari ini. Nah, demikian itu tadi pengantar dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 84. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kami persilakan untuk menulis di kolom komentar. Kembali kepada bulan yang penuh rahmat ini, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kita ketahui terbagi menjadi 3 dari 10 hari ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Kalau kita hari ini hari pertama, berarti hari pertama dalam 10 hari pertama. Masih kita ingat dalam 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang penuh rahmat. Hari-hari di mana kita diberikan kemuliaan untuk memohon, meminta. Apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi di malam-malam yang penuh rahmat ini, yakni 10 hari pertama. Namun biasanya banyak godaan ini buat anak-anak kecil. Biasanya ini banyak keluhan dan yang ingat karena belum terbiasa, masih proses adaptasi. Dan selanjutnya pada 10 hari kedua, ini adalah 10 hari yang penuh ampunan. Jadi kita memohon ampunan apa yang sudah kita perbuat, dosa-dosa baik disengaja maupun dosa-dosa yang tidak kita sengaja, tapi pada fitrahnya, pada dasarnya kita diberikan oleh Allah kebaikan. Jadi kita mengetahui apa yang kita perbuat ini baik atau buruk, seperti itu. Maka untuk itu kita harus meminta ampun, memohon ampunan. Dan 10 hari terakhir adalah bagaimana kita bisa terlepas dari api neraka. Kembali memohon kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga kita bisa ditolong. Atau 10 hari terakhir adalah hari pertolongan ya. Apalagi di 10 hari terakhir ini, di malam-malam 10 hari terakhir ini, kita diberikan hari-hari yang istimewa, yakni malam-malam Lailatul Qadar yang pahalanya berlipat ganda dari malam-malam sebelumnya. Untuk itu, mari kita manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah, sehingga kita akan mencapai kemenangan pada hari-hari selanjutnya, yang pada bulan Syawal nanti. Dan demikian tadi yang dapat saya sampaikan selaku pemateri pada hari ini. Mungkin ada tambahan dari Mbak Osin. Terima kasih Ustazah atas penjelasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 84. Terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menyaksikan pengajian virtual pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapat berkah manfaatnya. Jangan lupa bagi rekan-rekan yang tertinggal atau belum bisa menyaksikan, bisa mengulang kembali di media sosial PT Anamira Travelindo, bisa melalui Instagram, Facebook maupun YouTube. Terima kasih kepada rekan-rekan. Kita akan kembali di minggu yang akan datang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.